Nama saya M. Subairi, saya selaku Kepala Bidang Program dan Evaluasi di Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung. Nama saya Wiwi Windarwati, jabatan saya saat ini adalah Kepala Bidang Penyelenggaraan Diklat pada Pusdiklat Teknis Peradilan. Dan tugas kerja saya di sini merancang kegiatan di Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung dan juga berikut merancang terkait dengan anggarannya serta rancangan timetable kegiatannya dalam 1 tahun. Tugas pokok saya adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis peradilan antara lain hakim, panitra, dan jurusita pada 4 peradilan, yaitu peradilan umum, agama, tata usaha negara, dan militer seluruh Indonesia. Misi saya itu dalam bidang program dan evaluasi untuk mencapai cita-cita Mahkamah Agung bahwa peradilan lebih agung, di mana tugas-tugasnya itu dalam rangka 5 tahun sekali, yaitu dalam artian rencana strategisnya yaitu melakukan pelatihan dari langkah-langkah pertama, yaitu dari dia calon hakim, terus JJI dalam continue untuk pelatihan berikutnya, dan untuk hakim yang sudah menengah middle itu dia untuk teknis judisialnya, terus short course untuk hakim-hakim yang sudah senior. Itu kalau untuk CJI itu biasanya sih 5 tahun, khusus untuk calon hakim itu 2 tahun programnya. Visi saya itu menyelenggarakan pelatihan secara berkesinambungan sesuai dengan program yang telah disusun oleh Pusdiklat Teknis Peradilan setiap tahunnya. Langkah-langkah yang telah aku lakukan, ya kemarin itu kita telah melakukan kegiatan-kegiatan untuk yang CJI Continuing Judicial Education, itu telah melakukan kegiatan sekitar 300 hakim yang baru lulus, yang masih golongan 3A ya, masih baru, dan sekitar 2000 itu untuk pelatihan yang hakim middle. Idealnya untuk program dan kerjasama dengan mitra ya, sesama eselon 3 itu kita sharing sejalan, namun sekarang memang berjalan dengan baik, sharing sejalan. Di mana program membuat suatu langkah-langkah kegiatan tahunan dan penyelenggara mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh program, itu berjalan dengan baik. Langkah-langkahnya yaitu pertama, saya berkoordinasi dengan pejabat struktural eselon 3 dan 4 pada Pusdiklat Teknis untuk membahas kegiatan-kegiatan apa setiap bulannya yang harus kita laksanakan. Idealnya adalah bahwa setiap pelaksanaan pelatihan struktural saling berkoordinasi sebelum awal pelaksanaannya. Jadi kita saling berkoordinasi untuk penyelenggaraan pelatihannya. Kondisi saat ini sebenarnya cukup bagus ya, dalam arti cukup bagus. Namun perlu pengembangan kompetensi di bidang penyelenggaraan, karena masih belum seiring sejalan, kadang-kadang masih perlu dimotivasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Seharusnya sih dari program langkah-langkah tahun itu mereka sudah memahami, tapi mereka belum memahami. Kalau kondisi saat ini ya memang setiap kondisi itu kan ada SWOT ya, kekuatan, kelemahan, tantangan, dan ancaman. Kalau saat ini kekuatan kita yaitu
dibilang kekuatan masuk juga ke kelemahan ya, karena kekuatan kita adalah SDM kita yang kurang, tapi kita bisa menyelesaikan pelatihan-pelatihan yang sedemikian rupa dan tersistem, dan sehingga output kita pun yang kita programkan setiap tahunnya misalnya 100%, tapi outputnya yang terselesaikan tuh sampai 400 bahkan 500% dari yang direncanakan oleh program itu sendiri. Nah, SDM yang mungkin SDM yang kurang tapi menjadikan tantangan buat Pusdiklat Teknis dalam menyelesaikan program yang setiap tahun ini kisarannya hampir 120 kegiatan pelatihan. Terus juga banyaknya pelatihan-pelatihan kerjasama dari lembaga-lembaga donor, baik lembaga donor Indonesia. Kalau lembaga donor Indonesia itu antara lain BI, Kejaksaan Agung, Polri, maupun lembaga donor dari luar. Kalau dari luar itu dari lembaga dari Norwegia, Belanda, gitu. Kesan saya terkait dengan anak-anak magang ini sangat baik ya. Sebagaimana kita melakukan monitoring ya secara tidak langsung bagaimana terkait dengan teori dan prakteknya, teori di tempat sekolahan, magangnya di tempat kita ini, khususnya di pelatihan bidang, skill bidang tuh memang belum ketemu, dalam artian masih jauh disparitasnya. Tapi itu sangat berguna apabila adik-adik itu nanti mau terjun ke lapangan. Ternyata teori itu masih jauh dengan kondisi praktek yang ada, apalagi dengan HPU, persaingan usaha, kemudahan berusaha, dan terkait dengan restoratif justice ya, di mana melakukan pembiayaan dengan tidak melakukan pemidanaan. Itu hal-hal yang update ya, mungkin itu perlulah, sangat baik untuk adik-adik kalau mau melakukan magang di Pusdiklat. Dan juga Pusdiklat sangat terbantu juga untuk memberikan dilibatkan sebagai coach di lapangan atau di kelas, sehingga seperti inilah hal-hal yang baru mungkin ditimbang dengan teori ya. Kesannya pertama sangat mengapresiasi ya dengan magang di sini, ternyata banyak membantu kami yang selama ini kekurangan SDM. Terus para mahasiswa ini sangat interaktif dalam membantu kami. Pesannya yaitu belajar dan